Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Astuti dari jurusan Pendidikan Ekonomi NPM 202514500458 dan teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dengan nomor NPM 202514500188. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode ilmiah sebagai ciri IPA. Ada 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, metode dan sikap ilmiah. Yang kedua, pengertian IPA. Yang ketiga, IPA dan perkembangan daya abstraksi manusia. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah adalah prosedur sistematis yang meliputi observasi, hipotesis, eksperimen, dan analisis data untuk memecahkan masalah secara logis dan empiris. Contoh klasiknya yaitu menguji pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman yang diberi pupuk dan tidak diberi pupuk. Dari situ, kita bisa melakukan penerapan metode ilmiah, mulai dari pengamatan, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan mengambil kesimpulan. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Sebagai calon ilmuwan masa depan, kalian akan belajar menggunakan metode ilmiah. Sesungguhnya, langkah-langkah dalam metode ilmiah juga digunakan pada berbagai bidang pekerjaan. Sains atau pengetahuan ilmiah itu memerlukan tingkat rasionalitas atau IQ tertentu gitu. Sulit bagi orang yang IQ-nya di bawah 80 itu untuk bersikap ilmiah, sulit. Mengharapkan angsa itu ilmiah itu ya susah. Ya, jadi perlu kita pahami bahwa perilaku atau sikap ilmiah itu tidak bisa semua orang itu melakukan. Selanjutnya, sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah pola pikir dan perilaku objektif, sistematis, serta kritis yang harus dimiliki ilmuwan saat meneliti. Mencangkup rasa ingin tahu tinggi, jujur terhadap data, terbuka, teliti, dan berani mempertahankan kebenaran berbasis bukti. Ini merupakan landasan mental dalam menerapkan metode ilmiah untuk memecahkan masalah. Apa itu kerja ilmiah? Kerja ilmiah adalah kegiatan yang bertujuan memecahkan suatu masalah dan menjawab suatu persoalan terkait dengan segala sesuatu yang dapat dipelajari dan dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah dan sikap ilmiah. Contohnya, makalah, skripsi, tesis, dan artikel jurnal yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta, data, dan metode ilmiah.
Selanjutnya, pengertian IPA. Ilmu pengetahuan alam atau sains adalah studi sistematis yang mempelajari fenomena, benda, makhluk hidup, dan gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan metode ilmiah. IPA bertujuan memahami alam semesta, mengembangkan sikap ilmiah, serta menghasilkan produk berupa fakta, konsep, dan prinsip yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat dan komponen IPA. Di dalam hakikat dan komponen IPA ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama proses, yaitu metode ilmiah untuk mencari tahu seperti mengamati, mengajukan hipotesis, eksperimen, dan menarik kesimpulan. Yang kedua produk, yaitu hasil dari penyelidikan, berupa kumpulan fakta, prinsip, teori, dan hukum-hukum alam. Yang ketiga, sikap, yaitu pengembangan rasa ingin tahu, jujur, objektif, dan kritis terhadap fenomena. Selanjutnya, IPA bersifat dinamis. IPA bersifat dinamis artinya ilmu pengetahuan alam tidak bersifat kaku, melainkan terus berkembang, berubah, dan diperbarui seiring ditemukannya bukti, teknologi, atau teori baru yang lebih akurat melalui pengujian. Kebenaran ilmiah dalam IPA bersifat tentatif, terbuka untuk diuji kembali, dan akumulatif di mana teori lama dapat disempurnakan oleh temuan baru. Jadi, IPA tidak pernah berhenti di satu titik. IPA bukan sekedar kumpulan fakta mati, melainkan proses penemuan yang terus berlangsung. Kemajuan teknologi memungkinkan manusia untuk meneliti alam dengan lebih mendalam, yang memicu revisi terhadap pemahaman IPA sebelumnya. Teori dan konsep IPA selalu bersifat tentatif, yang artinya dapat berubah jika hasil penelitian selanjutnya menunjukkan hal yang berbeda. Selanjutnya, IPA dan perkembangan daya abstraksi manusia. Perkembangan daya abstraksi manusia adalah peningkatan kemampuan kognitif untuk memisahkan konsep, ide, atau atribut universal dari objek konkret dan situasi spesifik. Proses ini memungkinkan manusia berpikir melampaui pengalaman indrawi, langsung memahami simbol, emosi, dan merencanakan masa depan yang berkembang pesat sejak masa kanak-kanak hingga remaja. Perkembangan daya abstraksi manusia. Abstraksi adalah tindakan menarik diri atau melepaskan pikiran dari detail konkret atau fokus pada gagasan yang lebih kompleks atau umum. Yang pertama, proses kognitif melibatkan identifikasi pola, penataan fitur tersembunyi, dan penyederhanaan informasi kompleks. Selanjutnya, ada tahapan perkembangan. Menurut studi pada National Institute of Health, abstraksi muncul secara bertahap pada tahun kedua kehidupan dengan kata-kata konseptual seperti angka, emosi, dan negasi. Berkembang di antara usia 12 sampai 24 bulan. Fungsi kemampuan ini sangat penting untuk penalaran tingkat tinggi, inovasi, dan pemecahan masalah matematika, serta pemahaman akan konsep abstrak seperti cinta, kebebasan, dan keadilan. Selanjutnya, perbedaan dan berpikir konkret. Berpikir abstrak fokus pada mengapa atau gagasan umum, sedangkan berpikir pada konkret berfokus pada apa atau detail fisik yang terlihat. Perkembangan ini didorong oleh rasa ingin tahu manusia yang besar dan kebutuhan untuk terus mengembangkan pengetahuan dengan mengamati lingkungan sekitar. Selanjutnya, peranan matematika dan daya abstraksi manusia. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan mengembangkan daya pikir manusia. Penggunaan ilmu matematika telah dikenal pada zaman dahulu kala, walaupun sebenarnya manusia dengan tidak sadar telah menggunakan matematika. Selanjutnya, peranan matematika terhadap IPA. Hutjo 2005 mengartikan matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir. Matematika juga telah memberikan ciri khas tersendiri terhadap
ilmu pengetahuan alam atau IPA yang biasa disebut sebagai bahasa matematis yang sangat berguna pada peningkatan daya abstraksi otak manusia dengan simbol-simbol matematika seperti bisa dilihat di sini. 1 disimbolkan dengan angka 1, 2 disimbolkan dengan angka 2. Sehingga ketika orang ingin menjumlahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3 dengan menggunakan simbol angka 1 plus 2 sama dengan 3. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. IPA kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam IPA adalah bertujuan untuk menguji hipotesis dan biasanya untuk mengidentifikasi perbedaan numerik antara kelompok. Sebaliknya, pendekatan kualitatif digunakan pada hal yang berhubungan dengan bagaimana orang memahami hasil eksperimen mereka, yaitu kualitas. Oke, mari kita bahas salah satu keputusan paling penting dalam sebuah penelitian. Nah, ini dia pertanyaannya. Pilihan ini krusial banget buat para peneliti loh. Satu pilihan ini bisa menentukan seluruh arah penelitian Anda. Jadi jangan salah langkah ya. Jadi bedanya apa sih? Simpelnya, yang satu mengukur, yang satunya lagi menggali lebih dalam. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh yuk. Misalkan, Anda mau meneliti soal makanan Korea. Kalau pakai pendekatan kuantitatif, fokusnya itu ke angka. Pokoknya soal berapa banyak. Nah, kalau kualitatif, kita cari ceritanya. Kenapa mereka suka? Apa yang mereka rasakan? Jadi intinya, tujuan penelitiannya itu udah beda banget dari awal. Ini nih yang membedakan cara pandangnya. Satunya objektif, satunya lagi melihat konteks. Makanya topik yang diangkat juga jadi beda. Kuantitatif lebih ke sebab akibat, kualitatif ke pengalaman. Beda lainnya yang paling kelihatan? Ya soal jumlah orang yang Anda butuhkan untuk riset. Kuantitatif butuh sampel besar, biar hasilnya bisa umum. Kalau kualitatif, sampelnya kecil tapi dalam. Cara nanyanya pun beda. Pertanyaan kuantitatif itu tertutup, jawabannya sudah disiapkan. Nah, kalau kualitatif, pertanyaannya terbuka. Orang bebas cerita panjang lebar soal pengalamannya. Oke, sekarang pertanyaan utamanya. Jadi, Anda harus pilih yang mana? Gampangnya gini, kalau cari apa dan berapa banyak, pilih kuantitatif. Kalau mengapa, ya kualitatif. Yang terakhir ada kesimpulan, yakni ilmu pengetahuan itu dapat menunjang kemampuan daya abstrak manusia. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ilmu pengetahuan dan daya abstraksi manusia sangatlah berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Apabila salah satu tidak ada, maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam pengambilan keputusan. Nothing can ever change.